Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Wina Latifasari, calon master penguji perwakilan dari LSK SPA, berkesempatan untuk dapat menyampaikan mengenai peraturan perundang-undangan sertifikasi. Sebelum kita memasuki undang-undang apa saja yang menjadi dasar hukum sertifikasi, alangkah baiknya jika kita mengenal dulu pengertian dari sertifikasi itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri, sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen, ijazah, dan atau sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian. Sedangkan sertifikasi kompetensi itu sendiri adalah proses pelaksanaan, penetapan, dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional. Dasar hukum atau perundang-undangan dari sertifikasi itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang biasa kita sebut sebagai Undang-Undang Sisdiknas merupakan perwujudan dari tekad melakukan reformasi pendidikan yang sekian lama terasa terhambat dan juga tidak mampu lagi untuk menjawab tuntutan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara di era global saat ini. Pendidikan pada umumnya dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Di mana maksud perubahan ini adalah agar sistem pendidikan nasional kita bisa menjadi jauh lebih baik dibanding dengan sistem pendidikan sebelumnya. Bahwa dengan adanya sistem pendidikan yang baru, maka diharapkan undang-undang tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita semua untuk memiliki suatu sistem pendidikan nasional yang lebih mantap, yang dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang berkualitas. Apalagi jika kita mengingat ya saat ini semakin dekatnya atau semakin kita sudah memasuki era globalisasi, akan timbul kekhawatiran bagi kita semua bahwa sumber daya manusia di Indonesia ini saat ini masih berada di bawah negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga kita di ASEAN. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu platform berupa sistem pendidikan nasional yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan dunia internasional, khususnya dalam era keterbukaan pasar saat ini. Tujuan dirumuskannya Undang-Undang Sisdiknas 20 nomor 20 tahun 2003 adalah juga untuk melakukan pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya adalah pembaharuan kurikulum, penyusunan standar kualifikasi pendidik, penyusunan standar pendanaan pendidikan, pelaksanaan manajemen pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membahas mengenai sertifikasi, terutama di bab 16 bagian ketiga pasal 61. Di situ dijelaskan bahwa sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sedangkan sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pendidikan
kepada peserta dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan mengenai sertifikasi tadi lebih lanjutnya diatur melalui peraturan pemerintah. Jadi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diturunkan menjadi peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di mana di dalam ini dijelaskan mengenai standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah di luar dari pendidikan formal. Tentunya juga dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lalu terdapat pula yang namanya standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan di sini adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Saat ini, standar kompetensi lulusan nantinya akan berbasis KKNI. Oke, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sertifikasi dibahas dalam bab 14, yaitu dalam pasal di pasal 89 dan pasal 90. Di sana dijelaskan bahwa peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi, yang tentunya diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, maka diturunkanlah kembali menjadi peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri. Di dalam permen ini dijelaskan bahwa organisasi profesi atau asosiasi profesi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat, warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan, kegiatan, profesi, atau bahkan keahlian yang berperan untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan dan kompetensi para anggotanya serta warga masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di permen ini juga dijelaskan mengenai uji kompetensi, yaitu proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Di permen ini juga dijelaskan mengenai tadi pengertian sertifikasi dan sertifikasi kompetensi. Lalu dijelaskan pula mengenai lembaga sertifikasi adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang diakui pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri. Tadi kita sempat membahas mengenai standar kompetensi lulusan, bahwa nantinya standar kompetensi lulusan ini juga akan berbasis KKNI. Apa itu KKNI? KKNI dijelaskan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, atau yang kita sebut sebagai KKNI, yaitu kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan,
pelatihan kerja, serta pengalaman dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan dari berbagai sektor. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan atau standar khusus lainnya. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan dari sertifikasi akan menghasilkan tanda kompetensi lulusan yang nantinya akan mengacu atau berbasis kepada KKNI ini. Demikian adalah dasar hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai sertifikasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam kompeten.